Oke guys, kembali lagi di channel Ahabah. Nah, kali ini gue sedikit rada kesal juga ya. Cuman gue redam dulu. Ya, begini. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari kolom DM, direct message atau Instagram, atau dari WhatsApp, atau dari manapun. Jadi seperti ini. Crul, jangan sering begadang, nggak baik buat kesehatan lu. Ntar lu sakit gitu. Yang kedua, satu. Yang kedua, begadang aja lu, ngapain sih belajar nggak segitunya kali katanya gitu. Yang ketiga, begadang ngapain sih lu sampai lupa dunia nyatanya, anjing, tai lah. Yang terakhir, gadang baik lu, tanya, gak pernah makan lu. Yang terakhirnya apa namanya, rada nyesek nih, begadang aja lu, ntar mati gimana lu, darah aman, anjing, tai lah. Oke, kali ini gue membahas tentang hal itu. Gue akan menjawab semua komentar-komentar yang yang mungkin motivasi bagi gue dua juga. Nah, kenapa sih gue sering begadang? Kenapa sih gue nggak pernah namanya siang itu aktif gitu ya? Artinya gue kayak kalong gitu ya. Peradaban gue kayak zombie gitu ya. Gue jelasin seperti ini. Kenapa gue sering begadang malam? Ada 11 yang membuat gue harus begadang malam. Ya, yang pertama, begadang malam gue bukan hal yang kayak orang lain. Bukan hal yang kayak komentar-komentar lu kayak begitu. Beda begadang gue ya. Begadang gua ada 11. Kenapa gua harus bisa begadang? Yang pertama, belajar cyber security. Ingat, gua harus belajar cyber security karena gua bidangnya di IT. Gua harus bisa belajar cyber security. Minimal banget gua harus mengerti kenapa ada penyerangan-penyerangan di Indonesia sekarang. Dari cyber security itu, gua bisa berpikir logika. Gue bisa menganalisis codingan yang gue pelajarin selama ini. Ya, suara fungsi gue rada kesel gitu ya. Kok mau gitu ya nginget apa namanya, ngoreksi gue gitu. Gue suruh ini, gue terserah lah. Ya, ini unek-unek gue sendiri nih ya. Gue tampilkan di YouTube. Jadi gue belajar cyber security. Gue harus memahami konsep keamanan. Gue harus memahami bidang keamanan, sistem data bagaimana berjalan, itu gua harus pahamin di bidang cyber security. Karena kalau gua memahami bidang cyber security di siang hari, di pagi hari, di sore hari, itu nggak pernah bisa. Apa? Berisik. Banyak noise yang gue dapat, banyak gangguan yang gue ambil. Sedangkan gue belajar cyber security itu gue harus bisa tenang, gue harus bisa relax, pikiran gue nggak kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar ethical hacking. Ya, jadi kalau lu ngomong begitu aja lu ngapain sih belajar nggak segitunya kali, bro? Beda begadang gue sama begadang lu, beda. Ya, sekali lagi ingat. Belajar ethical hacking itu juga harus memenuhi konsentrasi yang begitu tinggi. Analisis yang begitu tinggi. Kalau gue belajar siang, pagi, sore, yang noise-nya banyak, yang gangguannya banyak, mana bisa. Pagi gue kuliah ada gangguan noise kuliah. Entah notifikasi handphone, entah apapun itu yang mengganggu gue. Itu yang bisa menyebabkan gue bisa stres kalau gue belajar di pagi dan siang hari, sore hari. Itu makanya gue begadang malam. Paham ya? Jadi nggak usah nih kalau misalnya ngomong begadang aja lu ngapain sih? Nggak segitunya kali belajar. Ingat bro, berbeda ya. Cara belajar orang lain, mungkin lo yang komentar kayak gini nih, mungkin lo bisa belajar siang hari tanpa harus ada ketenangan. Cuma gue nggak bisa. Gue harus butuh konsentrasi tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, gue belajar coding. Ingat, gue belajar coding.
Gue belajar coding khususnya di website. Ya, gue harus bisa memahami front end, back end, bahkan gue harus bisa jadi full stack developer khususnya di web. Jadi buat lu yang ngomong begini nih, begadang ngapain sih lu sampai lupa dunia nyata? Bro, dunia nyata gue tinggalin dulu sebentar. Nanti kalau gue udah sukses, udah bisa menjalankan hidup dengan layak, baru gue mikirin dunia. Mulu ngomong gue, wah lu ini bodoh amat, gue nggak peduli. Jadi gue harus butuh coding. Dan memahami coding, apalagi gue orangnya introvert menurut gue sendiri, gue memahami coding pun sama, gue harus begadang malam karena belajar coding itu nggak perlu 1 sampai 2 jam. Gue butuh extra time, gue butuh namanya overtime. Ada yang komentar begini, jaga kesehatan lebih penting. Gue bodo amat sama kesehatan gue, gitu loh. Gue lebih bodo amat lebih kesehatan gue. Gue lebih baik lebih baik gue program jalan daripada gue sakit. Gimana sih caranya? Pokoknya gitulah, pokoknya lebih baik program gue jalan daripada gue harus mementingkan kesehatan gue. Memang kesehatan nomor one, tapi untuk sekarang gue harus berlatih dulu karena gue otodidak, jurusan gue nggak sesuai, gue harus bisa extra time. Sedangkan di dunia luar, di dunia industri sudah menggunakan seluruh bahasa pemrograman. Kalau gue nggak ngejar sampai segitunya, nggak akan pernah bisa. Nih buat lo yang sering komentar seperti itu tuh. Jadi stop. Oke. Yang keempat, memenuhi skill IT. Memenuhi skill IT. Kenapa sih lu suka banget sama IT? Gua suka banget sama IT. Saking gua suka, gua nyari guru. Sampai gua suka, gua nyari guru sendiri. Kenapa channel gua disebutnya Salam Otodidak? Karena gua belajar otodidak. Gua nyari guru sendiri. Gua belajar sendiri. Nyari referensi sendiri. Makanya itu yang buat gue begadang. Karena gak ada pembimbing pengarah gue itu. Sebelum gue kenal sama Pak Sandika. Sebelum gue kenal sama Bang Dea. Sebelum gue kenal sama Pak Dodi. Sebelum gue kenal sama Ustadz Adul. Terus kalau gue kenal, lu masih begadang? Masih dong. Karena guru-guru yang tadi gue sebutin itu gak selalu ada di samping gue. Gue harus bisa referensi sendiri. Kalau gue berpatokan dengan guru-guru tersebut, yang ada gue nggak maju, agar gue stuck terus di sini. Itu yang memahami gue selalu begadang malam. Sampai overtime jam 7 pagi baru tidur, jam 8, 9, 12 siang baru tidur. Bahkan seharian gue nggak tidur, pernah itu gue rasakan. Sekitar seminggu. Itu ya, memahami skill IT. Terus yang kelima, dendam terhadap IT. Beda ya, dendamnya gua sama dendamnya orang marah itu beda. Dendamnya gua karena gua dulu pernah masuk di salah satu privat atau course yang nanti nggak gua sebutin. Gua nggak terima gara-gara bahasa Inggris gua kurang. Gua nggak diterima di situ gara-gara bahasa gua kurang. Dan akhirnya gue disuruh keluar dengan ngomong seperti ini. Jangan pernah nginjak lantai ini sebelum kamu bisa bahasa Inggris. Nah, dendam gue di situ. Makanya sampai sekarang gue dendam. Dendamnya seperti itu. Oke, itu yang kelima. Yang keenam adalah dengan malam hari, gue bisa mendapatkan ketenangan yang enak dan bisa berpikir lebih jernih dan lebih fokus. Kenapa? Kenapa gue bilang begitu? Karena dengan malam hari jam 12 sampai jam 5 subuh, rutinitas manusia itu adalah tidur. Iya gak sih? Rutinitas semua orang itu adalah
tidur. Di jam-jam segitu kan sepi tuh ya. Nggak ada orang yang nggak ada orang yang noise masuk ke kuping gua gitu ya. Walaupun gua pakai headset nih segala gaban begini, tetap suara teriakan-teriakan tuh masuk. Jadi gua harus bisa. Ya salah satunya gua begadang malam. Dari jam 1 nih, misalnya dari jam misalnya noise-nya dari jam 9 malam nih. Ya udah, start gua 9 malam, nanti gue buat deh bagaimana sih gua begadang malam itu per jamnya tuh belajar apa aja gitu ya. Nanti gua buat videonya seperti apa. Bisa jam 9 malam ya udah, gua dari jam 9 malam sampai jam berapa nih gua harus tidur. Wah, berarti lu set jam dong kayak gitu ngoding. Enggak, tunggu dulu bentar. Dari jam 9 malam gue harus sampai jam berapa nih gue ngoding. Kira-kira gue mati lelah jam berapa. Bagaimana cara lelah itu gue hilang. Oh, gue minum kopi. Sediakanlah kopi dulu. Merebus air buat kopi. Setelah itu baru gue overtime. Bahkan seharian gue gak tidur pernah itu. Cuma modal kopi 3 sampai 5 gelas gue minum. Kencing dong bang. Iya memang kencing tiap hari. Gue kencing kalau misalnya minum kopi itu pasti. Seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah editing. Nah, ini ada dua hal nih editing. Antara belajar editing dan belajar dan upload YouTube. Karena YouTube ini kan gak semua bisa ke-upload kan ya. Bahasa-bahasa yang kasar gue harus bisa editing. Karena ini sebenarnya kalau lu minta bahan mentahannya nih ya, gue sebenarnya bahasanya kasar semua nih. Ngomongnya ini itu bahasanya kotor semua. Makanya gue lebih diedit lagi. Bahasanya gue potong-potong yang kotor-kotor gitu ya. Editing itu gue juga butuh ketenangan, butuh mood yang enak gitu, karena gue orangnya moodian gitu ya. Kalau moodnya udah enak, enjoy, gue editing juga enjoy, iya kan. Walaupun ya PC gue nggak menentukan gitu ya, tapi mood gue enjoy dulu, karena laptop gue sudah sehati sama gue. Kalau mood gue rusak, laptop gue juga ikut rusak moodnya. Ya bisa jadi nge-lag, atau not responding, atau segala macam, filenya kehapus dan lain sebagainya. Itu yang mengutamakan mood gua ketika ngediting. Makanya nih yang ngomong editing, wah lama banget sih editing. Itu gua butuh ngumpulin mood dulu, kemauan gua untuk editing. Makanya kalau misalnya lu ngomong editing itu lama banget, itu gua ngumpulin mood. Ya, jadi gitu. Gak semua editor bisa ngedit cepat kalau moodnya hancur. Tanya tuh editor yang profesional. Kalau dia editor tanya editor itu dari profesional lah, kayak siapa kayak terserah siapa kayak tanya, kalau dia moodnya hancur dia bisa nggak editing lebih bagus? Nggak akan pernah bisa, karena editing itu butuh mood yang bagus, hayalan yang bagus. Itu makanya gue begadang malam, baru setelah editing baru di upload ke YouTube. Atau gue belajar editing tentang color grading, tentang sinematik, tentang atau segala macam. Itu gue harus butuh mood lagi. Itu ya. Jadi stop gue bilang gue begadang soalnya awas ntar begadang mati. Ya bodo amat gue mati. Yang kedelapan adalah belajar lighting atau audio engineering. Kenapa gue bisa begitu? Gue bilang begitu karena gue belajar lighting ini karena gue pertama konten creator ya kan di YouTube. Gue harus bisa menata lampu nih, gue harus bisa menata kamera, gue harus bisa menata audio gue nih. Kenapa gue selalu pakai headset? Karena gue mainnya solo, ya kan? Itu. Nah makanya gue belajar namanya lighting dan audio engineering. Bagaimana menciptakan suara audio itu lebih kualitasnya lebih bagus. Minimal standar aja dulu walaupun gue masih pemula untuk audio. Nah, belajar hal seperti itu memungkinkan gue untuk begadang. Karena belajar audio itu, yang pertama harus mentesting audio ketika direkam dan hasilnya atau resultnya. Enggak 1 jam 2 jam, itu butuh berjam-jam. Sama halnya dengan yang di atas tadi, nomor 1 dan sampai nomor 5 atau 5 tadi. Itu ya. Terus yang ke-8 adalah, yang ke-9 adalah backupan ketika gua nggak lulus kuliah. Nggak gue jelasin ya, lulus kuliah gue mau kemana gue nggak jelasin, sorry. Harapan gue lulus kuliah, gue dapat ya cuma gelar-gelar seperti itu. Ya kapan gue ketika gue nggak lulus kuliah, gue keluar kuliah, gue ada minimal skill yang gue punya. Loh terus berarti lu nggak kerja dong?
kerja dunia IT itu luas. Nggak cuman di kantor. Banyak website freelance yang menyediakan kerja WFH. Ingat, banyak website freelance yang menyediakan kerja WFH. Jangan dari komputer deh. Dari lingkungan pribadi kalian sendiri, teman-teman kalian sendiri. Tolong buat ini dong, buat nanti landing page buat lamar kerja atau buat ini, buat itu. Itu bisa kalian garap walaupun hasilnya nggak sejelas kalian kerja gitu ke kantor yang hasilnya ditentukan oleh bos. Ya kan kalau misalnya di kantor kan udah ditentukan kan ya, ada gaji UMR atau segala macam. Kalau di freelance enggak. Kalian melihat dari task-tasknya atau bahasa pemrograman yang kalian atau task-tasknya. Apa aja yang harus di requirement lah kalau misalnya disebut. Apa aja yang harus diperlukan gitu. Contohnya kalau kalian coding nih, kalian nyari di website freelance WFH gitu ya. Kalian buat landing page dengan bahasa pemrograman yang standar kayak HTML, CSS, JavaScript. Terus task-tasknya seperti ini, fiturnya seperti ini. Nah itu terus dengan budget misalnya 6,5 juta atau 65 juta gitu ya. Nah itu kan bisa tuh kalian ambil, baru nanti di situ ada kontak nomor, biasanya kalau nggak email, nomor WA atau nggak langsung ke LinkedIn. Bisa seperti itu tuh. Nanti kalian kontak, kolaborasi namanya komunikasi. Nah di video sebelumnya tuh gue pernah tuh membahas skill yang selain coding itu apa aja, termasuk komunikasi juga. Nah itulah yang membuat gue belajar lebih malam, begadang lebih, extra time, overtime. Prinsip gue sekarang adalah gue akan belajar sampai otak gue mati, lelah. Ciri-ciri otak mati itu lalu gimana bang? Ciri-ciri otak lelah dan mati adalah tidak bisa berpikir lagi, artinya ngeblank. Tidak ada namanya hayalan. Tidak bisa berpikir, dan ketika dia memaksakan berpikir, yang dia kerjakan hancur. Itu otak mudah mati, artinya udah lelah. Atau dalam bahasa di handphonenya itu udah drop. Udah 1%, udah tinggal blok mati udah. Itu ciri-ciri otak sudah kelelahan. Terus baik digituin bang, maksudnya kita harus belajar kayak gitu. Terserah kalian. Kalau misalnya kayak gua nih, misalnya nggak bisa kerja di siang pagi sore, ya mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa ya harus seperti itu. Menurut pandangan gue pribadi, based on pengalaman. Karena kalau malam hari itu enak banget, tenang, sunyi. Gua belajar lebih tenang. Jadi nggak usah bagus mengingatkan seseorang, cuman kalau nggak tahu maksudnya, mending nggak usah diingetin, gitu ya. Nah, yang ke-10 adalah jadwal gua yang begitu padat. Yang menurut, wah, apaan sih bang, padat apaan ini. Mungkin yang kenal gua ya. Ya kalian nggak ngerasain gua kayak gimana ya. Mungkin lu ngeliat gua cuma di luar segini doang. Tapi menurut gua jadwal gua yang begitu padat. Sampai gua harus begadang malam. Ini nggak gua jelasin lebih detail lagi ya. Yang ke-11 adalah baca buku atau referensi atau jurnal atau khususnya di bidang IT. Entah cyber security, ethical hacking, coding, dan lain sebagainya. Itu. Berarti coding itu gak cuma coding dan ngetik copy paste, enggak. Coding itu harus pinter-pinter baca buku, selalu baca dokumentasi, buku selain itu apa aja. Buku gue sebenarnya ada banyak, gak cuma 2. Ini dan ini. Buku gue banyak. Ada berapa buku ya? Nama tuh 7 buku gitu ya. Karena gue tuh namanya apa ya? Suka baca buku tuh dari lulus mengenal coding gitu. Karena diperintahkan untuk selalu baca dokumentasi walaupun itu bahasa Inggris. Nah, buku gue gak cuma 2 doang nih. Ini yang gue lagi baca nih. Bersikap bodo amat dan JavaScript dasar. Jadi seperti itu. Baca buku enaknya di malam hari karena lebih sunyi. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu bisa otak gue bisa gue serap semuanya. Makanya gue sering baca jurnal segala macam. Kalau lu lihat di LP gue mungkin udah nggak ada game atau folder-folder kuliah, karena folder kuliah udah gue hapus.
Artinya gue masukin ke tempat lain gitu ya, bukan gue hapus, maksudnya gue take down ke tempat lain kayak Google Drive dan lain sebagainya. Ini di laptop gue khususnya di bidang IT semua. Ya. Jadi buat kalian pada nih ya yang ngomongin gue begadang terus ntar lu sakit, begadang terus lu coba keluar, dunia nyata lebih indah, begadang terus lu ayo join sama teman-teman, begadang terus lu ayo ngumpul kita kita ngobrol bareng kita nih ini segala macam. Dunia gua berbeda dengan dunia lu. Ya kalau misalnya lu maksudnya gini ya, dunia gua berbeda dengan dunia lu artinya begini. Dunia gua sekarang, pemikiran gua sekarang ya berbeda. Sekarang gua lebih mementingkan skill gua dulu. Mendalami skill gua dulu. Kalau gua udah mumpuni skill gua, baru gua bisa bergabung dengan dunia nyata gua sendiri. Kalau gua belum bisa memenuhi skill gua gak akan bisa bergabung dengan orang-orang walaupun itu satu pemikiran. Walaupun satu pemikiran, cuman kalau gue bergabung dengan satu pemikiran, satu frekuensi akan membahas tentang hal yang sama. Contohnya satu frekuensi seperti gue bergabung di Discord, kayak misalnya tim cyber security, tim ethical hacking, itu gue berdiskusi bukan diskusi tentang kapan yuk kita nongkrong-nongkrong bareng. Ketika gue diajak nongkrong pun sama, namanya kita membahas hal yang sama gitu ya. Contohnya di Discord tentang cyber security, gue akan tim Discord itu juga membahas, oh ini dong kelemahan-kelemahan ini, oh ini serangan brute force, oh ini serangan ini. Yang dibahas tentang materi cyber security. Jadi nggak ada tuh namanya membahas tentang hal yang lain di luar tentang IT. Gitu ya. Jadi buat kalian terima kasih banget selalu mengingatkan gua tentang kesehatan. So thank you banget buat kalian yang selalu namanya nge-DM atau nge-WA segala macem sampai lupa dunia nyata. Ingat, gue bukan sombong, gue bukan lupa, tapi gue lagi memendam diri dulu, gue lagi nyelam ke air dulu untuk bisa belajar skill yang gue mau. Oke? Sekiranya cukup aja gitu ya. Jadi sekian, thank you banget buat kalian yang selalu ngingetin gue, thank you banget yang selalu support YouTube gue juga, YouTube kami berdua. Thank you banget. Dan sampai segitu aja, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa. Bye-bye.